orang menggunakan, sambil saya tunjukkan biar enak. Ya, menggunakan teknologi pirometalurgi. Hanya sekitar 20% yang menggunakan hidrometalurgi. Sisanya itu keren ini adalah teknologi perpaduan antara hidro dan piro. Nah, kenapa rata-rata menggunakan teknologi pirometalurgi dulu? Karena itu tadi yang saya bilang, teknologi pirometalurgi ini teknologi Amal lah. terbukti ya, udah terbukti, proven gitu kan, udah berumur panjang lama gitu kan. Sementara kalau hidrometalurgi itu dulu itu lebih mahal, capeknya mahal, opeknya mahal, recovery pengolahannya rendah, ya kan? Sehingga akhirnya banyak pabrik-pabrik ICPAL dulu, zaman dulu itu yang gagal. Ini data bisa dilihat. Sebelum tahun 2018 di dunia pabrik ICPAL itu hanya ada ini aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hanya 10 Di seluruh dunia itu Pak. sampai tahun 2018. Baru aja Pak. Betul, hanya ada 10 pabrik, gitu kan. Jadi kenapa? Balik lagi itu tadi, karena tingkat kegagalan dari ICPAL itu tinggi sekali, tingkat kegagalannya. ICPAL itu mulai dilirik, ya, hidrometalurgi itu dilirik karena beberapa faktor. Satu, oke, Bapak bisa lihat nih, kebutuhan nikel. Saya balik lagi di presentasi saya yang ini, ya. Tahun 2018 yang lalu, penggunaan nikel terbesar itu untuk stainless steel, 71%. Hanya 3% dipakai untuk baterai. Ya. Sisanya dipakai untuk foundry, planting, non ferrous alloy sama alloy steel. Ya toh? Karena sebagian besar nikel itu dipakai untuk stainless steel, sehingga teknologi yang paling bagus, paling enak, paling gampang Ya, piro itu Pak. adalah pirometalurgi. Karena pirometalurgi yang salah satunya adalah rotary kiln active furnace, yang dihasilkan adalah ferronikel. Ferronikel itu hanya ditambahin krom, mangan, jadilah stainless steel. Gitu kan? Jadilah stainless steel. Jadi kenapa orang kemudian waktu itu berbondong-bondong membangun pakai RKEF? Karena pemakaian terbesar nikel itu untuk stainless steel. Kebutuhannya untuk itu Pak. Kebutuhannya untuk itu. Tahun 2018 mulailah kita mendengar bahwa nikel banyak dipakai untuk baterai mobil listrik. EV Pak. EV. Baterai mobil listrik itu membutuhkan nikel sulfat, kobalt sulfat yang tidak bisa diolah dari ferronikel. Oh ya. Gitu. Akhirnya apa? Ada gap kebutuhan nikel jenis ferronikel, jenis nikel sulfat, kobalt sulfat. Gitu. Nikel yang bisa dipakai untuk nikel sulfat, kobalt sulfat sebagai bahan baku baterai mobil listrik itu adalah, kalau misalnya ferronikel kayak punya Vale, namanya nikel mate. Ya, Ya kan, nikel mate itu bisa dipakai untuk ke sana, gitu kan. Tetapi nikel mate Vale itu bahan bakunya adalah biji nikel saprolit. Ya. Yang Kadar kadar tinggi, tinggi, ya toh, cadangannya sedikit. Sedikit. Gitu. Persoalannya adalah cadangan di Indonesia paling banyak itu adalah limonit, Jo. kadar rendah, tapi secara teknologi tidak mungkin bisa diolah dengan RKEF karena kadar nikel, kadar besinya tinggi. Ini kita lihat lagi, nih, ya toh. Kalau saprolit, ya toh, sorry,
kebalik. Jadi saprolit itu kadar nikelnya tinggi, nih, Mm-mm. kadar besinya rendah, MgO-nya tinggi, gitu. Ini yang yang menyebabkan tidak mungkin atau sulit untuk diolah dengan teknologi high pressure acid leaching. Oh. Sementara limonit kebalikan nih. Oh. Kalau besinya di sini rendah, di limonit justru tinggi.